Halo Sobat Administrasi Bisnis, welcome back to channel Improdias, tempat di mana kamu bisa menemukan informasi dan pengetahuan tambahan seputar ilmu administrasi bisnis. Dan untuk kamu yang sedang menonton video ini, aku mau ucapin terima kasih karena udah mampir ke channel YouTube Improdias. Nah, sesi podcast kali ini dibawakan oleh Kewirausahaan Improdias bersama saya Dian Anissa, dan saya kedatangan narasumber spesial, ada Ajrina Putri Hawari. Halo Ajin. Halo. Jadi kita bakalan ngomongin seputar gimana sih caranya membangun keinginan berbisnis dan menjalankan bisnis sambil kuliah. Nah, kebetulan Ajin ini adalah mahasiswa aktif Stambuk 2018 yang saat ini semester 8 ya, mau semester 8. Oke. Ajin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh ya, sebelumnya aku mau terima kasih loh sama Ajin karena udah menyempatkan waktunya untuk datang menjadi narasumber di podcast kali ini. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya kita langsung aja ya kupas tuntas gimana sih caranya membangun keinginan berbisnis dan menjalankan bisnis sambil kuliah. Mungkin Ajin bisa memperkenalkan bisnis yang dijalankan saat ini tuh apa? Jadi bisnis yang aku jalanin saat ini itu adalah bisnis di bidang jasa, yaitu berupa jasa fotografi newborn atau fotografi bayi di usia 5-12 hari. Nah, usaha aku ini udah berdiri di awal tahun 2020 dan alhamdulillah udah berjalan selama 2 tahun dan sampai sekarang masih berjalan. Untuk teman-teman yang ingin tahu jasa foto bayi aku tuh bisa cek aja di IG @fotobayinewborn_mdn atau bisa dicari Little Shine Newborn Medan. Oke, jadi dari 2 tahun ya udah berjalan bisnisnya. Kalau boleh tahu sebelumnya punya ide dan kepikiran untuk buat bisnis jasa fotografi itu dari mana sih Ajin? Jadi awal-awal sebelum aku buka jasa foto bayi sendiri nih, aku dulu waktu SMA kelas 3 itu udah ikut-ikut sama orang. Jadi ada salah satu tetangga aku, kebetulan juga dia anak visi pusu tapi beda jurusan. Cuman kakaan lah gitu ya kan. Jadi mereka tuh berdua, satu abang satu kakak. Nah, aku diajak karena kebetulan kan tetangga deket nih, jadi sering diajak sama kakak ini. Ajrin, ayolah ikut kakak motret gitu kan, karena kakak yang pada waktu itu tuh juga foto bayi. Cuman bedanya mereka tuh potret bayi usia bulanan, 3 bulan, 4 bulan, jarang sih yang dapet di usia newborn. Nah, jadi dari situ sembari aku melihat orang itu foto, kakak itu juga ngajarin aku cara ngajarin. Jadi kayak gini nih caranya kalau mau foto bayi, ini yang perlu diperhatikan, hal-hal ini yang perlu diperhatikan gitu. Jadi lama-kelamaan aku tuh mulai tertarik lah ya kan. Nah, cuman sayangnya jasa foto mereka itu udah bubar di kira-kira pertengahan tahun 2019 atau awal tahun 2019 gitu, dikarenakan si kakak udah menikah, jadi udah ikut suaminya nggak di Medan. Si abang pun juga udah punya keluarga sendiri dan juga mereka sudah nggak di Medan gitu, jadi masing-masing udah punya keluarga. Nah, lama tuh hampir aku kira-kira 6 bulan enggak ada job. Aku kan mikir nih, ngapain ya nggak ada duit gitu ya kan. Jadi kayak mikir bingung ngapain, ya udahlah kalau nggak aku lanjut aja lah usaha yang pernah kakak itu ajarin sama aku. Oh, jadi untuk segala prosesnya, misalnya kan kalau bayi newborn itu benar-benar kayak masih sensitif banget ya gitu, untuk dibentuk jadi bisa difoto itu udah diajarkan sama kakak itu semuanya gitu. Nggak semua lah, jadi, dikit-dikit aja, ilmunya sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Jadi selebihnya Ajin belajarnya dari mana? Jadi sebelum buka jasa foto bayi ini, aku itu kerja sambil belajar. Jadi sering-sering ikut workshop juga. Nah, bisanya foto bayi ini kan aku berdua tuh sama teman aku. Jadi kami tuh dua-dua ini sama-sama suka fotografi. Kebetulan kami waktu SMA pernah didapati project bikin film sama. Jadi dari situlah kita mulai suka yang namanya fotografi. Nah, karena dia bisa motret, nah aku juga paham tentang anatomi bayi, tentang seluk-beluknya untuk stylishnya. Jadi udah kita kerja sama gitu.
Nah, jadi misal nih kalau ide tadi udah dapet ya, kemudian kadang orang ide udah ada, udah tahu nih mau buka usaha apa, tapi kayak masih takut, masih ragu gitu kan. Jadi kalau menurut Ajin, gimana sih caranya supaya membangun keinginan berbisnis itu hingga sampai terbentuknya lah usaha tersebut? Kalau menurut aku sih keinginan dalam membangun bisnis itu yang pertama harus ada niat dulu. Kalau udah ada niat kan udah mulai terbentuk tuh. Udah ada niat, terus ada tujuannya. Jadi dalam berbisnis itu kita harus tahu tujuan kita bikin bisnis itu apa. Karena kan menurut aku bisnis itu nggak hanya sekedar untuk nyari keuntungan aja kan, tapi kita harus tahu ini diperlukan nggak sih untuk orang gitu, untuk banyak orang gitu. Nah, contohnya kayak foto bayi ini, menurut aku tuh tujuannya ada. Tujuannya itu untuk mengabadikan momen kelahiran bayi. Dimana kan kalau kelahiran newborn antara 5 sampai 12 hari itu kan nggak bisa diulang kan, hanya sekali seumur hidup. Nah, di situ juga momen dimana ingatan dari orang tua, ingatan si anaknya nanti bakalan terbentuk ketika dia besar gitu. Oke gitu. Jadi yang pertama harus niat dan kita punya tujuan ya untuk apa bisnis yang kita jalankan. Nah selanjutnya nih, kan tadi cara membangun keinginannya tuh udah dijawab oleh Ajin. Selanjutnya step apa sih yang harus dilakukan dari kita udah ketemu ide, terus kita juga udah punya niat kan? Kalau misalnya nih dari Ajin, dari punya ide sampai Ajin mempromosikan jasa yang Ajin punya itu stepnya bagaimana? Step dari awal gitu? Iya. Kalau step dari awal itu mula-mulanya buka foto bayi ini namanya juga foto bayi itu kan istilahnya sensitif kan, bayi yang difotonya, apalagi newborn usia 5 sampai 12 hari. Pasti harus membangun kepercayaan orang tuanya dulu. Apalagi di awal-awal kita nggak punya portofolio, karena kan orang kalau mau booking kita harus tahu portofolio dulu kan, hasilnya bagus. Nah di awal-awal tuh kita cari orang dulu. Nah orang dulu tuh kebetulan ada saudara terdekat yang baru lahiran. Nah di situ kita ajak ibu itulah gitu, atau kakak itu ya kan, kak mau nggak bayinya kita fotoin gitu untuk kenang-kenangan gitu. Awalnya nggak dibayar, kayak gratis gitu. Oh gratis awalnya. Dan kebetulan saudara kami itu pun juga kooperatif dan mau gitu ya kan, namanya juga anaknya difoto gratis gitu ya kan. Lumayan ya. Ya udah dari situ kita mulai awal-awal foto, dan di awal itu memang jujur aku tuh takut kali megang bayi. Iyalah baru lahir ya, dari berapa hari tadi? 5 hari. 5 hari sampai 12 hari batasnya. Bener-bener. Iya, takut gitu ya kan, takut toh nanti kenapa-napa ya kan. Nah udah selesai di foto, kami lihat hasilnya, oh lumayan juga ya kan. Udah bisa nih kita jadikan portofolio di awal. Udah kita langsung buka di sosmed, mainnya di Instagram, sekarang udah ada Facebooknya juga. Nah dari Instagram itulah kita masukin hasil fotonya. Nah hasil foto yang udah dipotret itu kan nggak mentah-mentah langsung diposting, harus ada alur pengeditan. Aku di awal-awal tuh nggak bisa ngedit, aku nggak bisa sama sekali. Jadi aku sambil kerja sambil belajar. Keren sih. Jadi mau kita learning by doing ya. Nah udah lama-kelamaan kan udah jadi biasa kan, tapi meskipun demikian aku tetap kayak ningkatin skill lah. Ya udah selesai diposting, kita promosikan lewat Instagram, kita promosikan lewat akun sosmed official juga ada kemarin. Ya udah alhamdulillah banyak juga yang nanya sama kita. Jadi yang portofolio yang dikasih gratis itu kan tadi dari keluarga tuh cuma satu ya? Ada beberapa sih kita foto. Ada beberapa. Jadi kan portofolio jadi banyak ya kan. Jadi kan kalau cuma satu kan nggak mungkin juga kan. Begitu. Jadi kalau untuk modal awalnya tuh gimana? Kayak yang kita tahu pasti setiap bisnis kan katanya perlu modal gitu kan. Itu juga yang menjadi banyak keresahan oleh orang-orang yang ingin memulai bisnis nih gitu. Takut nggak punya modal gitu. Padahal kan modal nggak harus selalu uang ya. Kan? Jadi kayak keinginan yang kuat. Bahkan itu ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita nggak punya modal. Kalau dari Ajin sendiri tuh modal awalnya gimana sih? Modal awalnya itu sebelum masuk itu aku mau kasih tahu kalau bisnis tanpa modal tuh kayaknya nggak ada ya. Sekalipun modal itu bukan dalam bentuk materi, jadi modal yang perlu kita persiapkan di awal itu yaitu skill kita dulu. Skill kita. Kita harus tahu dulu nih usaha yang mau kita bikin tuh tujuannya ke depannya untuk apa. Dan juga kita harus tahu cara mempromosikannya, siapa target pasarnya harus tepat. Itu sih salah satunya. Nah untuk modal di awal itu ya itu dulu. Aku
aku kuasain kan. Nah setelah itu barulah masuk ke peralatan properti. Nah di sini yang agak berat, karena aku juga kami tuh dulu awal-awal nggak punya kamera sama sekali. Oh iya. Jadi untuk dapetin itu kan nggak mungkin lah minta sama orang tua juga kan. Iya. Ya udah kita ikut jula-jula. Oh, Kita ikut jula. jadi kalau kalian bingung mau cari modal, ikut jula-jula. Tapi itu kita bisa melihat sebagai sebuah peluang ya kan? Iya. Jadi kita sambil nabung, tapi kita tetap udah dapet kan kamera di mana. Awal-awal itu kami pakai kamera yang standar lah ya kan. Harganya masih di bawah gitu. Nah, lama-lama nabung akhirnya bisa juga terbeli sekarang kamera yang udah middle lah gitu. Jadi kayak semakin bagus kamera kan semakin bagus juga kan kualitasnya. Jadi kalau dari awal pertama bisnis itu terbentuk sampai sekarang, kira-kira harganya tambah naik nggak sih Haji? Harga jasanya dong? Iya Tambah naik. Tambah naik ya. Karena kan semakin bagus kualitas kita juga, itu kan juga dipengaruhi sama modal yang cukup banyak, juga ilmu yang lumayan banyak ya kan. Jadi harus setara lah antara harga sama hasil. Nah, kalau kita berbicara soal jasa foto baby newborn ya, pasti udah banyak banget ya yang udah punya jasa tersebut. Gimana sih cara Ajin melakukan strategi supaya tetap bisa bersaing sama pasar? Kalau di awal-awal baru 2004 itu di Medan ini belum banyak sih pemainnya. Karena untuk foto newborn itu kan nggak bisa sembarangan orang, nggak kayak jasa foto lainnya. Karena di foto newborn ini kita nggak hanya sekedar tahu tentang cara setting fotografinya, tapi juga harus tahu tentang bayi, tentang kondisi bayi, gimana cara ngeposein bayi biar dia tuh aman dan nyaman. Itu tujuan utamanya itu. Nah tapi belakangan ini tuh udah mulai nih banyak orang yang mau masuk ke industri yang kayak gini, industri foto newborn. Nah cara kita itu untuk tetap mempertahankan usaha kita tuh harus punya ciri khas. Jadi di hasil foto kita tuh tanpa kita taruh itu siapa yang motoin, orang harus sudah tahu gitu. Oh ini yang motoin pasti timnya Little Sign gitu ya kan. Nah jadi kuncinya itu dengan adanya ciri khas, orang pasti udah tahu tuh foto kita. Dan yang kedua itu kita juga harus meningkatkan promosi itu pasti. Dan yang ketiga itu kita harus meningkatkan kepuasan pelanggan lah. Sejauh ini kalau strategi promosi yang dilakukan itu bagaimana? Strategi promosi yang dilakukan itu biasanya kami dari sosial media, terus kadang juga kami promosi dari Instagram Ads, Facebook Ads gitu lah. Udah pakai Instagram Ads ya? Terus juga dari akun-akun official gitu. Nah, terus juga ya dari klien kadang kalau mereka puas pasti mereka bilang, Kak aku bakal rekomendasi kakak ke teman-teman. Iya, word of mouth juga ya dari mulut ke mulut. Oke, kita masuk ke top question nih. Jadi banyak yang nanya, biasanya kan gimana sih caranya ngejalankan bisnis tuh sambil kuliah? Kalau Ajin dari 2020 kan masih kuliah juga tuh. Itu gimana sih cara Ajin melaksanakan bisnis? Di samping itu Ajin juga kuliah. Maksudnya tuh lebih kayak gimana sih ngebagi fokusnya gitu? Kalau ngebagi fokus kegiatan aku selama ini itu ada 3. Kuliah, bisnis fotografi ini, sama ngajar. Ngajar juga? Iya, jadi 3 ini kan menurut aku ini penting ya kan. Tapi kita harus tahu dulu mana yang lebih kita prioritaskan. Kalau aku sendiri itu lebih memprioritaskan pendidikan lah pasti ya kan. Karena juga pesan dari orang tua, pendidikan itu yang utama. Jadi aku nggak mau bisnis aku itu ngeganggu kuliah aku, dan ngajar aku juga ngeganggu kuliah aku. Makanya di jasa foto bayi ini kami main di hari Sabtu Minggu. Karena di situ kan kita nggak kuliah kan, jadi waktu kosong. Nah kalau untuk ngajar sendiri itu lebih fleksibel karena aku kan ngajar di lingkungan daerah rumahku, nggak jauh. Jadi ketika aku bentrok sama jam kuliah itu bisa aku ganti sih jamnya pas aku kosong gitu. Jadi intinya pandai-pandai bagi waktu lah. Pandai-pandai bagi waktu. Karena kalau kita udah niat mau bisnis walaupun kita kuliah tuh bisa aja ya. Akhirnya kayak kita terbiasa mengatur waktunya itu bagaimana ya kan Jin? Oke. Jadi kalau menurut Ajin pasti ada lah kunci terpenting kalau kita ini memiliki bisnis tuh apa sih menurut
Ajin? Kunci terpenting. Iya. Kunci terpentingnya itu yang kayak aku bilang di awal tadi, kita harus punya niat yang kuat dan tujuan yang jelas. Ya itu ya. Nah kalau nggak ada niat, gimana kita mau menjalankan bisnis? Apalagi kalau kita nggak ada tujuan, ya kan? Itu lebih Itu guys, niat dan tujuan yang jelas. Aku mau nambahin satu, konsisten. iya. Iya, itu susah banget sih. Sama konsisten Iya ya. kan? Karena kalau bisnis itu kalau nggak konsisten nggak akan jalan. Bener. Oke, jadi kalau kita punya usaha atau bisnis pasti ada kendala, pasti ada aja tuh. Jadi kalau kendala yang sering Ajin hadapi itu apa? Gimana cara Ajin menghadapinya? Kendala di lapangan. Kendalanya? Jadi sewaktu foto itu ada 2 hal ketakutan yang aku alamin gitu kan sama foto. Yang pertama itu kalau motret bayi pas lagi ada neneknya. Tuh, Cerewet ya. lagi ada neneknya atau opungnya gitu kan. Ya namanya juga nenek-nenek kan kadang protektif lah sama cucunya. Iya. Apalagi kalau cucu pertama ya kan. Kadang takut nih anaknya Takut nanti diapain. bayinya kok ditekuk-tekuk gitu nggak patah nanti tulangnya gitu ya kan. Nah kalau untuk cara ngatasinnya itu ya kita pandai-pandai lah ngedukasi si nenek tersebut. Nah tapi itu sih kalau belakangan ini kayaknya nenek-nenek zaman sekarang udah mulai kooperatif. Bahkan kemarin aku dapet klien yang aku motret itu cicitnya. Cicit. Iya, tapi si opungnya ini itu kayak seneng gitu. Bahkan dia mau bayinya tuh difoto sama dia gitu berdua. Nah, jadi kayaknya itu lebih banyak mengedukasi lagi sih antara neneknya dan orang tuanya. Karena kan semakin marak juga ya foto baby newborn itu. Jadi mungkin si nenek juga udah lihat tuh seliweran di Facebook kali atau di Instagram. Dan mungkin juga orang tua bayi juga udah mulai mulai mengedukasi kasih kan. tahu ya kalau nggak apa-apa gitu. Nah, kendala yang kedua ada lagi nih. Kalau di industri foto newborn ini kan kebanyakan didominasi sama fotografer yang udah berkeluarga dan udah punya anak. Jadi di mindset orang tua, setiap fotografer bayi itu pasti sudah menikah dan punya anak. Aku selalu ditanyain pertanyaannya kayak gitu. Kakak udah punya anak gitu. Okay. Dan ketakutan terbesar aku tuh saat aku bilang enggak, Kak, aku masih kuliah gitu. Karena kan kayak wah, masih muda gak punya anak kayak kok udah berani gitu kan. Tapi ternyata mindset aku tuh salah. Jadi pas ketika ditanya, kakak udah punya anak gitu atau udah nikah, aku bilang gini, enggak Kak, saya masih kuliah, kami masih kuliah gitu. Oh iya, mereka langsung kaget. Terus kayak kaget gitu, wah hebat ya kakak, masih kuliah udah bisa megang bayi. Aku aja bayi aku masih takut aku pegang. Nah, jadi menurut aku sih itu kayak suatu kelebihan dari kami gitu. Jadi kayak bisa mengubah mindset orang kalau nggak selamanya fotografer newborn itu haruslah yang sudah berkeluarga atau yang sudah punya anak gitu. Yang penting dia harus paham dulu nih tentang anatomi bayi dan bagaimana cara memposisikan bayi dengan aman dan nyaman. Gitu. Nah, barusan kita udah ngomongin yang kesusahan atau kesulitannya. Jadi kita ngomongin yang enak-enaknya nih. Jadi kalau ngomongin soal bisnis kan pasti setiap owner udah punya pencapaian tertinggi gitu lah. Kan definisi pencapaian tertinggi itu masing-masing orang berbeda ya. Jadi kalau sejauh ini pencapaian tertinggi menurut Ajin yang udah didapatkan itu apa? Kalau pencapaian tertinggi aku nih, ketika aku motret bayi klien aku gitu ya kan. Nah mereka tuh memberikan tanggapan yang positif sama hasil karya aku. Bahkan pencapaian yang tertinggi yang aku harapkan itu ketika mereka tuh bilang kalau mereka tuh sangat suka sekali sama hasil karya kita, dan kalau bisa tuh mereka sampai merekomendasikan kita ke orang lain. Iya, karena itu salah satu pencapaian tertinggi. Kita tuh nggak usah muluk-muluk lah harus kita dapat penghargaan ini itu gitu ya kan. Yang penting customer puas iya. Mereka merekomendasikan bahkan sampai bilang wow gitu ya kan. Itu udah salah satu pencapaian tertinggi. Kalau misal selebihnya kayak foto kita diposting akun internasional atau akun official, itu kayak bonusnya atas effort yang udah kita berikan gitu. Jadi kalau misalnya satu hari itu Ajin nerima berapa klien? Jadi nggak tentu sih, karena kan Bisa lebih dari satu? Karena kan aku kuliah nih, karena aku bilang aku mainnya di 1 minggu. Kadang itu biasanya kami konsisten 1 hari itu 1 bayi, karena kan
bayi ini kan nggak bisa kita paksakan foto, jadi pas dia nangis harus kita tenangin dulu gitu ya kan. Tapi nggak jarang juga sih, satu hari itu kita nerima maksimal 2 bayi. Jadi kalau nerima maksimal 2 bayi itu kita berangkat dari pagi lah gitu. Jadi bisa terbagi 2 waktunya. Kalau untuk wilayahnya itu yang kalian terima itu ada batasannya nggak sih? Misal daerah Medan aja gitu? Ada sih, kita kan home service. Jadi kita bisa dipanggil kemana aja. Bahkan kita kemarin pernah ke Sibolga, ke Sidikalang. Oke, gak kerasa nih udah banyak banget yang kita obrolin dari tadi, dan aku rasa semuanya itu benar-benar informasi yang cukup bermanfaat ya untuk kita semua sebagai seseorang yang ingin memulai sebuah bisnis ya. Bisnis apapun itu, semoga apa yang disampaikan oleh Ajin bermanfaat untuk kita semua. Terakhir nih Ajin, boleh dong Ajin kasih pesan atau motivasi untuk kita sesama mahasiswa yang ingin memulai bisnis tapi masih takut atau masih ragu gitu. Kalau pesan buat teman-teman yang mau memulai bisnis tapi masih takut atau ragu, kalian jangan ngerasa takut atau ragu. Yang penting kalian harus niatin dulu. Nah, yang kayak aku bilang awal, itu sebenarnya kuncinya dari kita mau bikin bisnis, kita harus punya niat. Nah, kalau kita udah punya niat dan terbentuk niat kita tentukan tujuan kita tuh untuk apa. Kayak misalnya kayak aku nih, jasa foto bayi. Tujuannya tuh untuk apa? Tujuannya tuh untuk mengabadikan momen-momen masa-masa newborn bayi ya kan, yang ketika kelak dia dewasa dia akan tahu gimana nih waktu dia bayi gitu. Nah, kalau sudah niat dan tujuan ada, jangan lupa untuk konsisten. Nah, ketiga hal ini tuh harus balance. Jangan dipikirkan dulu modal tentang materinya, pikirkan dulu tentang yang 3 ini, baru kalian memikirkan tentang modal tadi. Gitu, itu pesan dari Ajin. Nah, kita udah sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Ajin, terima kasih banyak udah mau berbagi pengalaman, berbagi tips kepada kita semua. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa mengambil sisi positif dari apa yang udah disampaikan oleh Ajin. Kalau ada sisi buruknya bisa dibuang aja. Terima kasih juga untuk tim Iprodias yang udah untuk hadir di podcast di sini. Ini juga salah satu pencapaian terbesar sih. Iya, kami juga merasa terhormat banget nih, Ajin udah bersedia untuk datang ke sini kan, untuk berbagi pengalaman dan cerita Ajin ke kita semua. Nah, sampai jumpa di podcast Wirus selanjutnya. Bye bye.